Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web. Masih di React.js, kita lanjut di proyek aplikasi restoran bagian yang ke-40. Kita akan belajar untuk menampilkan data order atau show data order. Kita langsung ke materinya. Pada menu order ini kita belum membuat komponennya, kita baru sampai di dalam pelanggan, kemudian kita akan ke order. Di dalam URL ini ada order, kita akan langsung ke React.js-nya. Di dalam React.js ini kita akan ke konten, kemudian dalam sini kita akan copy dari yang ini, Shift Alt panah bawah, kemudian isi di dalam sini adalah order. Pelanggannya kita akan ganti dengan order, kemudian kita akan membuat komponen yaitu order. Kita Ctrl S, kemudian kita akan buat komponen di dalam back, klik kanan, kemudian new file, kita akan beri nama order.js seperti ini, kita enter, kemudian kita rfc. Di dalam ini kita akan buat h1, kemudian kita tulis order. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke konten. Bagian yang ini kita akan importkan, Shift Alt bawah, kemudian di dalam sini kita isi dengan order. Yang pelanggan ini juga kita ganti dengan order. Kemudian komponen yang ini kita akan ganti dengan order. Ini kemudian kita juga akan ganti dengan order. Kita sudah dapatkan order dalam sini, kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam browsernya. Nah, ini kita sudah dapatkan order. Berikutnya kita akan isi order ini. Kita akan isi dari order ini sesuai dengan yang ada di dalam menu dari pelanggan. Pelanggan kita akan gunakan yang use pelanggan ini, use get, kita akan gunakan hook. Ini kita akan kurangi. Sudah. Kemudian kita ke order, kita tampilkan di konteksnya return seperti ini. Kemudian kita akan lakukan import untuk use get-nya ini. Klik kanan copy, kemudian kita taruh di dalam order ini. Ctrl S, kemudian kita akan ambil di dalam order ini. Sama seperti di dalam pelanggan, kita akan kirimkan dia ke dalam tabelnya dulu. Yang pertama kita akan buat row-nya dulu. Di dalam sini kita akan buat row. Row yang pertama ini kita akan isi dengan div. Di dalam div kita isi dengan h2. Kita tulis di sini data order. Kemudian kita buat lagi row yang kedua. Row ini nanti kita gunakan untuk form, sementara kita biarkan dulu. Kemudian kita akan ambil lagi row yang ketiga, row. Kemudian di dalam row yang ketiga ini kita akan buat div. Di dalam div kita akan buat tabel open. Di dalam tabel open kita mempunyai t-head, kemudian di bawahnya t-head kita punya t-body. Di dalam t-body ini kita akan buat map. Jadi kita akan map isi ini kita akan lakukan seperti biasa, isi .map. Kemudian di dalam map ini kita akan buat buka kurung, kita isi dengan val. Kemudian kita tulis juga di dalam sini index, kemudian ini kita isi dengan arrow function. Kemudian kita buat kurung. Di dalam kurung ini kita akan isi dengan tr. Di dalam tr ini kita isi dengan key-nya kita isi dengan index. Kemudian di dalam sini kita isi di dalam tr-nya kita isi dengan td. Dalam td ini kita akan buat yang pertama adalah val dot kolom. Kita akan ambil kolom dari dalam sini.
kolom yang pertama adalah pelanggan. Kita akan buat pelanggan, jadi pelanggan karena kita akan gunakan pelanggan. Kita akan ambil di dalam sini order, kita get. Ini di dalam sini ada pelanggan, kemudian kita isi dengan tanggal order. Kita isi dulu. Yang pertama adalah file.pelanggan. Kemudian shift all panah bawah, kemudian tanggal. Ini kita isi dengan tanggal order. Tanggal order. Kemudian shift all panah bawah lagi. Tanggal order berikutnya adalah kita isi dengan total bayar kembali. Kita isi total, kemudian ini total, kemudian bawahnya kita isi dengan bayar, kemudian shift all panah lagi kita isi dengan kembali, kemudian di dalam sini kita isi dengan status. Kita Ctrl S. Ini hasilnya kita akan lihat dulu di dalam browsernya. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita ya ke kategori, kemudian kita ke order. Kita refresh. Kita akan cek di dalam inspect. Kita ke konsol. Ini kita cek kenapa tidak tampil. Kita belum ganti URL di dalam get ini dengan menu dari order. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Ini ID order, nah ini tanggalnya, kemudian ini bayar kembali. Nah ini pelanggannya belum tampil. Kita akan rapikan dulu. Kita akan tambahkan CSS-nya supaya kelihatan. Kita gunakan di dalam pelanggan ini ada untuk tabel. Kita masukkan ini class name ini, kita copy, kemudian kembali lagi ke order. Di dalam tabelnya ini kita belum tambahkan. Kita Ctrl S supaya nanti kelihatan di dalam sini. Ini tanggal, kemudian total bayar kembali. Pelanggannya kita cek lagi di dalam sini. Kenapa ini salah tulis pelanggan? Ctrl S, kemudian kita akan lihat. Nah ini ketemu Elaina Rohan, dan ini berikutnya kita akan buat yang di dalam TR-nya. Kita isi dengan TR, kemudian TH, kita isi dengan nomor, kemudian shift all, kita isi berikutnya adalah pelanggan, kemudian tanggal order, kemudian total, kemudian di dalam sini bayar, shift all, kembali, kemudian shift all, status. Kita Ctrl S, kemudian yang nomor ini kita akan copy, kita Ctrl C, kita taruh dalam sini. Yang file ini kita lihat di dalam pelanggan. Untuk memberikan nomor kita buat variabel di atasnya return, kemudian kita akan copy dari pelanggan yaitu nomor plus dalam sini. Kita hapus, kemudian kita isi no plus. Kita Ctrl S, kembali lagi ke dalam browser. Nah ini hasilnya. Nomor pelanggan, kemudian tanggal order, total bayar kembali, dan status. Status ini akan kita ganti. Kalau 1 dia artinya sudah lunas, kalau 0 dia artinya belum bayar. Jadi coba kita akan ganti di dalam sini. Yang 1 kita akan ganti dengan 0. Jadi totalnya ini kita akan ganti, yang ini juga dengan 0. Kemudian kembalinya juga kita akan ganti dengan 0. Yang ini hanya total saja.
Untuk pengisian ini nanti kalau sudah di front end, nanti kita akan belajar untuk mengisi dari ID order, ID pelanggan, tanggal order, total, bayar, kembali nanti di front end. Ini sementara kita isi ini dulu, kemudian kita kembali lagi ke dalam browser. Nah, ini seperti ini. Kita akan ganti yang 0 ini dengan belum bayar, kemudian 1 kita isi dengan lunas. Kita ke React-nya lagi di dalam order.js ini. Kita akan kecilkan ini, kemudian di dalam status ini kita akan enter, kemudian ini kurung kurawal dalam sini. Kita sudah dapatkan seperti ini supaya jelas. Ini saya enter. Di dalam file status ini kita akan cek menggunakan sama dengan if file status sama dengan 0, kemudian ini tanda tanya, maka kita isi dengan button. Kita isi button. Ini kita isi belum bayar. Kemudian, nah kalau dia sudah bayar, jadi ada dalam sini penulisannya seperti ini. File status sama dengan 0, ini maka, tanda tanya ini, maka ini. Jika tidak, kemudian dalam sini kita isi dengan P kita isi dengan lunas. Seperti ini, lunas. Jadi yang ini akan jadi button belum bayar, yang ini kemudian jadi lunas. Kita Ctrl S. Di button ini kita bisa tambahkan sebuah kelas. Kita isi dengan kelas name sama dengan kita isi petik-petik btn, kemudian btn danger. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil di dalam browsernya. Nah, ini ketemunya belum bayar. Nah, kalau dia sudah lunas, dia akan jadi seperti ini, lunas. Kita akan ambil contoh. Seandainya status ini saya ganti dengan 1, kemudian kita tutup dalam sini, kita lihat hasil di dalam sini, ini ketemunya lunas. Tapi kalau status di dalam sini kita ganti dengan 0, hasilnya seperti ini. Kemudian berikutnya kita akan ambil contoh lagi, kita tambahkan 1 pelanggan lagi, nanti supaya ada 3, kita akan ambil yang nomor 29, ini ID pelanggan 29. Kita kembali lagi ke order. Kita akan masukkan di dalam sini insert, kita akan isi pelanggan 29, kemudian tanggal order kita isi dengan tanggal order 10, kemudian total kita isi 20.000. Ini cukup. Kemudian yang ini kita isi dengan 0, kembali 0, status kita isi dengan 0. Kita akan go, kita akan lihat di dalam sini. Nah, ini ketemu dengan ini belum bayar, kemudian ini belum bayar, ininya sudah lunas. Ini kemudian kita akan lanjutkan di materi berikutnya untuk pengaturan dari data order ini. Ini caranya untuk menampilkan data order yang sudah kita buat di video yang sebelumnya. Di materi Lumen kita menampilkannya ini ke dalam menu dari order. Kemudian kita juga bisa mengganti ini dengan button. Caranya di dalam sini kita membuat sebuah if file status sama dengan 0, kemudian ini tanda tanya, kemudian jika ya maka dia akan menjalankan ini button sampai di dalam sini button selesai. Jika tidak, jangan lupa dikasih titik 2, ini titik 2, kemudian ini kita isi dengan lunas. Nah, itu saja materi tentang order, dan kita di dalam sini juga menggunakan useGet. Kita menggunakan custom hook yang sudah kita buat, jadi cukup sederhana, tinggal menjalankan seperti ini, kemudian ini bisa ditampilkan ke dalam tabel. Itu saja materi tentang order, kita akan lanjut di materi berikutnya. Terima kasih.